Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du, al-muhtaramun akhina kiram ad-da'i ilallah al-ustaz Farid Ghazi, kemudian pada ketua masjid ini, masjid apa? Al-Muqarrabin, Bapak siapa? Bapak Bobiyana, juga berserta para pengurus yang lainnya, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayahnya, yang mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara zikrullah, berzikir mengingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadkuruni adkurkum, kata Allah. Allah sudah berjanji, fadkuruni, sebut aku, muliakan aku, agungilah aku, kata Allah. Adkurkum, aku sebut kalian, aku muliakan kalian, aku agung kalian. Siapa orang yang banyak menyebut Allah, pasti Allah banyak menyebutnya. Siapa orang yang sedikit menyebut Allah, pasti Allah sedikit menyebutnya. Siapa orang yang lupa kepada Allah, pasti Allah lupa kepadanya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kata Allah, janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa sehingga Allah lupa kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad Al-Qaylubi menceritakan, dulu di zaman dulu ada orang hidup sekitar 35 tahun. Hidup 35 tahun tidak pernah menyebut Allah. Padahal beliau dianugerahkan kenikmatan, kesehatan, rezeki luar biasa. Tapi dia lupa sama pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia gak ingat sama Allah. Subhanallah. Sampai para malaikat di langit itu mengomonginya, ya Allah, hambamu lam yadkur, ya Allah, fulan hambamu itu enggak pernah ingat, kau selalu beri anugerah kenikmatan, tapi dia tidak ingat kepadamu. Dijawab sama Allah, adamu li dzikri fa innahu, adamu li dzikri fa innahu fi ni'mati law asabtu balwa la dzakarani. Kata Allah, hai malaikat, dia lupa sama aku karena aku terus berikan nikmat. Aku berikan nikmat. Biasa manusia, kalau sudah kebanyakan nikmat pasti lupa sama Allah. Nikmatani makbutani as-seha wal farah. Dua nikmat yang orang jadi lalai, sehat dan kenikmatan dan sehat. Itu biasa manusia begitu, sehat lupa, banyak rezeki lupa. Dan ini pernah terjadi. 35 tahun selalu hidup nikmat, enak, tidak pernah menyebut Allah, sampai malaikat-malaikat bertanya kepada Allah,
Allah menjawab, adamu li nikmati, adamu li dzikri fi li'annahu fi nikmati. Dia tidak mau ingat sama aku karena dia dalam kenikmatanku, kata Allah. Lau asatu balwa la dzakarani. Kalau aku berikan musibah, ujian besar, pasti ingat sama aku. Subhanallah. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun pegang semua uratnya. Kira-kira kalau urat kita ini dipegang nggak gerak, itu orang itu bisa bangun apa enggak? Nggak bisa. Kalau istilah sekarang penyakit apa? Stroke apa stroke? Dia nggak bisa bergerak sampai mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Setiap dia mengatakan ya Allah ya Tuhanku, Allah jawab labbaik ya abdi, aina kunta. Aku dengar wahai hambaku, selama ini kau kemana? Selama ini kau kemana? Subhanallah. Jangan kita menjadi orang-orang ingat kepada Allah ketika kita dapat musibah, dapat ujian. Nanti kalau sudah nggak bisa bangun aja, baru mau ingat sama Allah, baru mau zikir kepada Allah. Jangan sampai yang seperti itu. Subhanallah. Apalagi kita ingat kepada Allah dengan baca Al-Quran. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun." Allah sudah kasih informasi besar Pak buat kita agar kita jangan jauh dari Al-Qur'an. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan baca Al-Qur'an. Subhanallah. Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kata Allah, dan ini kitab yaitu Al-Qur'an, aku turunkan penuh dengan keberkahan. Mau dapat berkah Allah, jangan jauh dari Al-Qur'an. Allah sendiri sudah tegaskan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh, dan ini Al-Qur'an kami turunkan penuh dengan berkah, ikutin Al-Qur'an. Wattaqu, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, pasti kau dapat rahmat dari Allah. Subhanallah. Kata Allah, ini kitab penuh berkah, ikutin, bertakwa sama Allah, dapat rahmat Allah. Maka itu kalau kita lihat para ulama kita, zikirnya luar biasa. Saya contohkan, Imamuna Syekh Abdul Qadir Jailani setiap hari khatmul Quran. Belum zikirnya setiap napas tidak disedot itu napas kecuali menyebut nama Allah. Al-Imam Habib Abdullah bin Husin bin Tahir setiap hari khatam Quran. Zikirnya setiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali. Baca ya Allah 25.000 kali. Baca selawat kepada Rasulullah 25.000 kali. Inilah manusia, contoh manusia yang dapat keberkahan dari Allah, sehingga napasnya saja bisa membakar setan. Karena tidak diirup itu napas kecuali disertai dengan lafaz Allah. Kalau kita enggak, umur sekian, dengan alasan saya terlambat Habib nggak bisa baca Quran, atau saya sibuk, tidak ada alasan. Allah sudah ciptakan, Allah sudah kasih kita waktu 24 jam. 8 jam kita untuk istirahat, 8 jam kita sudah untuk bekerja, 8 jam lagi kemana? Kenapa nggak mau kita sisihkan? 10 ayat saja kata Nabi, man qama bi asra ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang setiap hari baca 10 ayat, nggak ditulis sama Allah orang yang lalai kepada Allah. 10 ayat saja kita berat. Kalau taruhlah Al-Quran kita nggak bisa pegang, kita sibuk dengan bisnis, atau kita tidak bisa membaca. Dalam Al-Quran banyak surat-surat pendek, tidak ada alasan. Kadang manusia ini banyak argumen, banyak alasan. Bilang aja malas, jangan penuh dengan alasan. Di Al-Quran
ada Al-Ikhlas. Kenapa nggak dibaca? Subhanallah. Andai saja kita tahu keutamaan Al-Ikhlas, luar biasa Pak Bu. Ada sahabat Nabi bernama Abu Dzar. Abu Dzar tuh ngamalin Al-Ikhlas 11 kali setiap pada subuh. Ngamalin Al-Ikhlas pada subuh 11 kali, nggak banyak. Subhanallah. Sampai satu ketika hadithun Nabi SAW, Nabi pernah menyampaikan kepada Abu Dzar. Ketemu sahabatnya Abu Dzar. Kata Nabi, ya Abu Dzar, inna Jibril yu'kriuka salam. Hai Abu Dzar, malaikat Jibril kirim salam buat engkau. Abu Dzar dapat salam dari malaikat Jibril. Subhanallah. Abu Dzar kaget. Ya Rasulullah, ata'rifuni Jibril? Apa Jibril kenal sama aku ya Rasulullah? Jawab sama Nabi, ya Abu Dzar, laqad sa'altu hadza su'al li Jibril. Kata Nabi, ya Abu Dzar, aku udah tanya juga sama Jibril ketika menyampaikan salam kepada engkau. Aku tanya, hei Jibril, apa kau kenal dengan Abu Dzar? Faqala li Jibril, kata Nabi. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, wa kaifa la a'rifu wa jamul malaikati samawati ya'rifuhu. Kata Jibril kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah aku tidak kenal dengan Abu Dzar? Semua para malaikat Allah yang di langit mengenal dengan Abu Dzar. Nabi tanya, qultu, kata Nabi, wa kaifa ya'riful malaikatus sama? Nabi bertanya, hei Jibril, kok bisa sahabatku Abu Dzar bisa dikenal di para malaikat-malaikat di langit? Jibril mengatakan, karena Abu Dzar bi kasrati qiraati al-Ikhlas. Karena Abu Dzar sering baca, banyak baca Al-Ikhlas. Baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali setiap ba'da subuh Abu Dzar baca itu. Subhanallah. Nabi tidak perintah Abu Dzar untuk baca ba'da subuh. Nabi nggak kerjakan Al-Ikhlas ba'da subuh 11 kali, tidak. Tapi Nabi tidak mengatakan, kau bid'ah, aku nggak perintah, kok kau kerjakan. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi tanya sama malaikat Jibril, kenapa dia bisa dikenal? Ternyata karena baca Al-Ikhlas. Berarti boleh saja kita baca Al-Quran mau 1000 kali Al-Ikhlas, 2000 kali Al-Ikhlas, nggak ada masalah. Jangan kadang-kadang kita alergi, oh Nabi nggak kerjain, kita nggak kerjain. Gila, Nabi sholat malam sampai bengkak, lu nggak kerjain. Sampai berdarah, lu nggak kerjain. Subhanallah. Jangan begitu. Abu Dzar ngamalkan surat Al-Ikhlas ba'da subuh, dikenal di para malaikat-malaikat Allah di langit. Bagaimana kalau bacanya 100? Bahkan 11 saja antum baca setiap malam. Setiap malam baca Ikhlas 11 kali, antum munajat di kalimat Allahu Samad. Tahu artinya Allahu Samad? Allah tempat kita bergantung, meminta, bermunajat. Sampaikanlah apa yang kita hadapi dari kehidupan, problema-problema hidup kita, sampaikan kepada Allah. Ketika akal kita sudah tidak mampu menghadapinya, problema hidup, kembalikan kepada Allah. Allah yang bisa ngurus itu semua. Kembalikan. Setelah baca Al-Ikhlas 11 kali munajat, ya Allah, aku minta padamu ya Allah, aku lemah, aku nggak mampu, aku nggak bisa menghadapi ini semua. Itu bisa tafrijul kurbat, menghilangkan semua kesusahan hidup kita. Jadi nggak ada alasan untuk kita ninggalkan Al-Qur'an. Mau dapat berkah, baca Al-Quran. Allah sudah janji, ini kitab penuh dengan berkah. Percaya dengan janji Allah? Maka itu lihat para ulama kita, mereka kenapa berkah, bekasnya aja direbutin sama orang. Bukan karena dia suruh, ambil bekas saya berkah. Tidak. Allah yang gerakkan hati mereka untuk mengambil bekasnya. Kenapa? Karena beliau banyak menyebut Allah, banyak baca ayat-ayat Allah.
banyak berselawat kepada Rasul. Saya mau tanya, sebelum saya bahas tentang maulid, saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu mau masuk surga enggak? Yakin? Enak di surga? Misalkan saya datang kemari, saya disediakan makanan nih. Saya disediakan makanan. Kemudian pengurus DKM semuanya bapak-bapak tidak pernah nawarin saya, diamin saja, makan disiapin. Saya makan enak gak? Enak gak? Saya masih ada urat malu saya. Pasti tidak enak. Bapak-bapak bertamu ke rumah orang, makanan disediain. Tapi yang punya tamu diem aja. Enak gak? Gak enak. Ya monggo kalau nggak ada urat malu. Tidak enak. Masuk surga mau? Mau nggak? Di surga Allah berikan fasilitas banyak. Makanan apa saja yang kita inginkan Allah kasih. Allah jamu sebagai janji Allah. Allah kasih. Tapi nanti Pak Bu, ketika di surga kita mau ketemu Allah enggak? Mau ketemu Allah enggak? Dikatakan oleh para ulama, penduduk ahli surga ketemu Allah yaumal jum'ah, nanti hari Jumat. Ketika ketemu Allah, mau diajak dialog enggak sama Allah? Mau enggak? Mau diajak dialog? Yakin mau? Kata Imam Ja'far Shadiq, siapa orang yang mau diajak yukalimullah, diajak bicara sama Allah nanti, diajak dialog sama Allah nanti, dari sekarang perbanyaklah baca firman Allah. Kalau bapak-bapak nggak mau baca ayat Allah, nanti masuk surga Allah diamin. Firman Allah yang Allah turunkan ke alam semesta ini saja kita malas baca. Sedangkan kita baca Al-Quran itu, kita dialog dengan siapa? Firman siapa? Kita malas. Nanti jangan salahkan Allah. Ketika di surga, ketika ketemu Allah, Allah diamin. Sampean mau makan juga nggak enak di surga, Allah diamin. Nggak enak. Subhanallah. Mumpung masih sisa-sisa hidup, nggak tahu apakah saya duluan atau bapak-bapak duluan. Yang udah siap monggo silakan. Kita nggak tahu sisa-sisa hidup kita. Akhirin, tutup akhir hidup kita bersama Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadisnya pada apa? Tapi pada males. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan berikan syafaat pada hari kiamat kepada sang pembacanya. Subhanallah. Sempat, jangan lepas surat yang pendek. Ada ayat kursi, ada Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, ada An-Nas. Siap baca Al-Quran? Mulai sekarang tanamkan hari-hari kita selalu bersama ayat Quran. Selalu kalau nggak sempat pegang Quran, jangan lepas surat-surat pendek. Karena kalau kita selalu sudah bersama Al-Quran, pasti nanti Allah berikan keberkahan kepada kita. Rumah tangga kita berkah, kerjaan kita berkah, bisnis kita berkah, dagang kita berkah. Kenapa? Karena kita selalu bersama Al-Quran. Ini ditutup sampai jam berapa nih? Jam 11. Saya cek jam dulu ya. Jam 11. Masih panjang berarti. Kayaknya saya disiksa di sini nih. Yang kedua, kita berkumpul memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan ini tidak berlebihan. Apa yang kita kumpul di tempat ini peringati Maulid Nabi ini tidak berlebihan. Ini masih belum seberapa. Saya akan buktikan 3 bukti bahwa Nabi Muhammad bukan sembarang Nabi. Bahwa Nabi Muhammad Nabi yang dimuliakan betul-betul sama Allah. Nabi yang diagungkan sama Allah.
afdalul anbiya wal mursalin, nabi yang paling afdal, rasul yang paling afdal, sayyiduna wa maulana Muhammad. Saya ambilkan dari firman Allah, wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansurunnahu qala aqrartum wa akhadtum ala dalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Lihat firman Allah. Saya akan buktikan bahwa Nabi Muhammad ini bukan sembarangan nabi. Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika Allah Ta'ala membuat janji kepada para nabi. Semua para nabi itu dibikin janji, para rasul dibikin janji sama Allah. Kata Allah, yang mana engkau? Aku berikan Alkitab, aku berikan hikmah. Para nabi ada yang membawa kitab. Mereka mendapatkan hikmah, ilmu hikmah dari Allah. Allah katakan, summa ja'akum rasulun. Nanti akan datang kepada kalian seorang rasul. Musaddiqu lima ma'akum. Rasul ini beriman kepada kalian. Apa ya dari kitab, hikmahnya, Rasul ini beriman kepada kalian. La tu'minuna bihi wa la tansurunnahu, kata Allah. Apakah kalian beriman kepada Rasul itu dan membantunya, akan bantunya? Subhanallah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ini ayat, ma ba'atallahu nabiyyan minal anbiya'i illa akhadha alai mitsaq. Tidak ada dari seorang nabi, seorang rasul, kecuali Allah sudah ikat janji untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beriman kepada nabi terdahulu. Nabi Muhammad beriman kepada hikmah-hikmah para nabi terdahulu. Artinya tidak diingkarin kitab terdahulu oleh Nabi Muhammad. Ilmu para nabi terdahulu tidak disalahkan oleh Rasulullah. Maka itu Pak Bu, kita dalam tauhid, dalam keesaan Allah, keagungan Allah, semua ajaran para nabi sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja di dalam tata cara untuk beribadah kepada Allah yang jadi beda. Kenapa? Nabi sebelum kita, Nabi Isa, dia punya ada tata cara ibadahnya. Sekarang ada tata cara dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa sekarang diterima tata cara Nabi Muhammad? Karena tata cara sudah beda dengan tata cara beribadah kepada Allah yang dibawa oleh Nabi Isa. Contoh otak sehat kita saja, setiap presiden saja beda, punya aturan masing-masing. Gak mungkin yang dibawa presiden 1, 2 ini sama, tidak. Semuanya ada aturannya masing-masing. Subhanallah. Jadi dalam tauhid keagungan Allah, keesaan Allah tidak ada sama, tidak ada perbedaan. Karena ajaran para nabi, ajaran ahlu sama. Ajaran yang diturunkan dari sama, minas sama, yang diturunkan dari langit, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi itu dibikin janji sama Allah. Allah bikin janji, nanti akan datang seorang rasul beriman kepadamu tentang kitabmu, hikmahmu, ilmu hikmah, nasihatnya. Nabi Muhammad gak ingkari nasihat-nasihat para nabi terdahulu. Apakah kamu mau beriman kepadanya? Apakah kamu mau membantunya? Subhanallah. Semua para nabi berjanji kepada Allah, mengambil perjanjian. Allah sudah ikat perjanjian. Subhanallah. Dan Allah perintahkan untuk kepada semua umatnya juga untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan juga. Maka itu dalam tafsir tentang ini ayat luar biasa. Ada sebagian ulama tafsir menerangkan
ketika Allah Ta'ala ciptakan nur Nabi Muhammad dan Allah ciptakan nur para nabi-nabi, para rasul, tiba-tiba nur Nabi Muhammad ini diperintahkan sama Allah untuk temuin cahaya para nabi-nabi, para rasul. Jadi ketika Allah Ta'ala udah ciptakan cahaya Rasulullah, Allah ciptakan cahaya para nabi, para rasul. Kemudian cahaya Rasulullah Allah perintahkan untuk datang nemui cahaya para rasul ini, para nabi tersebut. Mereka mengatakan, ya Rabbana magashina hadha nurahu. Itu cahaya para nabi, para rasul berdoa, duhai Allah, ini cahaya apa menutupi kami semuanya? Subhanallah. Kalau lampu-lampunya ibarat cahaya nabi, cahaya rasul, matahari adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira lampu ini ketutup gak dengan cahaya matahari? Maka para cahaya Nabi, para Rasul tersebut mengatakan, ya Rabbana magashina hadha nurahu. Duhai Allah, ini cahaya ini menutup kami semuanya ya Allah. Allah katakan, hada nuru Muhammad ibni Abdillah. In amantum bihi ja'altukum anbiya'a. Kata Allah, ini cahaya Muhammad ibnu Abdillah. Kalau kalian beriman, aku jadikan kalian semua ini nanti seorang nabi, seorang rasul. Maka mereka mengatakan, qalu amanna bihi wa bi nubuwwatihi. Semua cahaya nabi, cahaya rasul itu mengatakan, ya Allah, kami beriman kepada Nabi Muhammad dan kami beriman kepada kenabian Nabi Muhammad. Subhanallah. Maka nabi semua dijadikan, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh. Kenapa? Karena cahayanya sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, dicopot sama Allah. Allah dibikin janji. Derajat paling tinggi di sisi Allah itu Ar-Rasul. Tidak ada lagi. Bawahnya para nabi. Mereka ini sudah diikat janji sama Allah. Beriman sama Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan kalian para nabi. Semua para nabi, para rasul beriman kepada Nabi Muhammad. Ini yang derajatnya tinggi. Beriman sama Nabi Muhammad. Para rasul beriman kepada Nabi Muhammad. Para nabi beriman kepada Nabi Muhammad. Yang aneh, ada orang sakit. Ada orang sakit, hidupnya pakai celana dalam. Ada kan? Ada orang sakit, hidupnya pakai celana dalam. Nggak pakai baju. Nggak mau iman sama Rasulullah. Ngaku ma'rifat. Anda siapa? Kalau Anda min pasukin setan, bilang aja, nggak usah bermain-main dengan agama. Kalau Anda memang punya kesaktian, nggak usah, saya nggak heran. Karena akhir zaman itu banyak orang-orang sakti akan timbul. Dan nanti manusia yang sakti ketika itu Dajjal. Maka Dajjal gampang menipu orang dengan kesaktiannya. Tapi orang beriman tidak akan ketipu. Ada kan orang sakit? Tidak usah sebut nama. Motorin di masjid. Bapak-bapak udah paham, lebih paham. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau tidak, kita minta sama Allah, kita kirim Fatihah. Ini ada 40 lebih nih. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan cepat dicabut umurnya sama Allah. Kalau enggak, bikin fitnah. Bikin rusak. Yuk kita baca Fatihah, kita doakan biar dapat hidayah. Niat kita tetap baik biar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu hidayah Allah kapan akan diberikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah, dia tobat, dia mohon ampun kepada Allah. Itu karena korban gak belajar ilmu agama. Maka itu dari sekarang anak-anak kita ajarkan belajar ilmu agama biar faham. Biar faham tentang ilmu agama tersebut. Kasihan kalau udah jadi begini. Kasihan bapaknya, kasihan ibunya, kasihan keluarganya, kasihan. Semua kita ini nanti masuk kuburan, kita akan menyaksikan keluarga kita masing-masing dalam kubur. Kalau kita melihat anak kita, saudara kita di luar dari jalan Allah, jalan Rasulullah, kita akan nangis dalam kuburan kita. Apalagi anak-anak kita, subhanallah. Jadi kita doakan minta sama Allah,
biar diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah nggak berikan hidayah, ya Allah percepat umurnya. Itu jauh lebih baik buat dia daripada melakukan dosa di atas dosa di atas dosa dan kesesatan yang kita kesayani orang-orang yang di belakangnya. Kita bacakan Fatihah, membaca Fatihah. Baca Fatihah enggak? Doain biar orang dapat hidayah. Kalau nggak baca jangan-jangan pengikutnya nih. Al-Fatihah biniat ya Allah. Nihdilah. Jalan Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu bukti yang pertama bahwa para nabi, para rasul itu dibikin janji sama Allah. Kalau dia nggak beriman sama Rasulullah dicopot, bahkan nggak diberikan makom kenabian, kerasulan, karena nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Udah, kita jangan lagu-laguan. Kita bukan nabi, bukan rasul, terus muncul ngaku marifat pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Manusia-manusia yang makrifat itu tadi seperti saya sebutkan, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Muhammad Abi Abdullah bin Husain bin Tahir dan para wali yang lainnya, yang mana tubuhnya, matanya, kakinya, rambutnya, seluruh yang ada di badannya, bajunya penuh dengan cahaya Al-Quran, penuh dengan cahaya zikir, penuh dengan cahaya berselawat kepada Nabi Muhammad. Jangan tertipu cuman apa-apa keilmuan itu semuanya pakai makhluk, pakai jin. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan hal tersebut. Jadi ini yang pertama, bukti bahwa Nabi Muhammad bukan sembarang nabi. Allah sendiri mengagungkannya. Allah sendiri memuliakannya Rasulullah di hadapan para nabi-nabi yang lainnya. Dan Allah ceritakan ini, nanti akan datang seorang nabi, seorang rasul yang mana beriman kepada kalian. Dari kitabnya, hikmahnya. Subhanallah. Apa kalian beriman kepada Nabi Muhammad dengan Rasul tersebut? Apa kalian membantu Nabi Muhammad? Itu sudah dalam Al-Quran diceritakan. Nabi Muhammad belum muncul. Allah sudah bikin janji kepada para nabi, para rasul. Diceritakan dalam Al-Quran. Inilah kehebatan Nabi Muhammad. Belum adanya aja sejarahnya udah disebut sama Allah dalam Al-Quran. Apalagi kira-kira logika sehat, setelah beliau wafat ada gak sejarahnya? Ada gak? Belum ada aja Allah diceritakan. Pasti ada. Umumnya orang ada yang sejarah itu setelah dia hidup wafat baru muncul sejarahnya. Tapi Nabi Muhammad di Al-Quran sudah diceritakan. Kadang-kadang muncul ada alergi, maulid bid'ah. Allah ceritain Rasulullah sebelum ada. Apa itu? Bid'ah itu kan sesuatu nggak ada nabi, nggak ada zaman nabi nggak ngelakukan. Logika sehat aja Pak, masa saya bercerita sejarah saya sendiri? Nggak mungkin. Kita hidup ini muncul ada sejarah setelah kita hidup. Maka itu hidup kita, umur kita itu sejarah hidup kita. Kalau kita melakukan nggak baik, itulah sejarahmu nanti akan disebut-sebut sama orang. Kalau kita melakukan kebaikan, nanti sejarahmu juga yang akan disebut sama orang. Fulan, masya Allah, fulan ahli ibadah, fulan zikir, fulan banyak nolong orang. Itu pasti. Tapi kalau misalkan kita suka nyakitin orang, nanti disebut juga, wah mulutnya pedas, lebih pedas dari karet 2. Karena kalau pesan kan begitu kan, karetnya 2 kan. Kalau ngomong bikin orang ngap-ngapan, nanti akan jadi cerita jelek, jadi masalib bukan manakib, jadi cerita jelek. Tapi Nabi Muhammad sebelum hidup sudah Allah ceritakan. Kalau misalkan orang begitu, nggak ada zaman Nabi ini, lu mikir yang sehat deh. Allah aja ceritain, Rasulullah belum ada, udah ceritakan dalam Al-Quran. Para nabi udah bikin perjanjian sama Allah, udah bikin janji. Para rasul masih berupa cahaya itu sudah bikin janji. Allah sendiri baca firman Allah surat Al-An'am ayat 155.
Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Baca yang tadi sudah kami sampaikan. Allah bercerita. Jadi jangan aneh-aneh, dikit-dikit alergi. Ini tujuan baik kok. Ini tujuan untuk kita kenal Rasulullah, biar kita paham sedikit sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambilkan dalam sebuah hadis. Riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma iktarafa Adam khati'atah, qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Qala ya Adam kaifa arafta Muhammad walam ahlukhu. Dalam riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi bersabda ketika Nabi Adam kembali kepada Allah, mengakui kesalahan kepada Allah, Nabi Adam mengatakan, ya Allah, aku minta kepadamu dengan sebab kemuliaan Nabi Muhammad, ampunilah kesalahanku. Ini bapak kita, bapak moyang kita. Sepakat Nabi Adam bapak moyang kita? Apa ada yang dari lewat Darwin? Apa tuh? Pendapat yang bilang manusia apa dari apa tuh? Nyemot. Ada nggak di sini? Sepakat Nabi Adam bapak kita. Bapak moyang kita Nabi Adam ketika mengakui kesalahannya minta kepada Allah, ya Allah, bihaqqi Muhammadin as'aluka bihaqqi Muhammadin, ya Allah aku minta dengan kemuliaan sebab kemuliaan Nabi Muhammad, ampunilah aku. Ini Nabi Muhammad belum ada juga, yang ada bapak Allah katakan, wa kaifa arafta Muhammadan walam akhluqu. Kata Allah, wahai Adam, dari mana kau tahu tentang Muhammad? Aku belum ciptakan. Aku belum ciptakan. Bapak kita mengatakan Nabi Adam, ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kata Nabi Adam, ya Allah, ketika kau ciptakan aku dengan genggamanmu langsung, Nabi Adam itu diciptakan langsung dengan kemuliaan Allah, dengan kalimat kun fayakun. Kalau kita diciptakan sama Allah lewat proses ibu bapak ketika kau tiupkan ruhku langsung, farafa'tu roksi, aku angkat kepalaku, fara'aitu maktuban alal arsi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku angkat kepalaku, aku lihat ternyata di tiang-tiang aras itu tertulis nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, bapak kita ini ngomong kepada Allah, fa'araftu annaka lan tadif ila ismika illa ahaba khalqa ilaika. Saat itu duhai Allah, aku tahu nama ini, namamu dan nama ini, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namamu ini bersandar dengan nama Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, aku mengetahui karena di tiang-tiang ars itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka aku tahu namamu tidak bersandar kepada seorang makhluk kecuali makhluk ini yang paling kau cintai. Allah menjawab, qala sadaqta ya Adam.
Innahu lahaba khalqa ilayya. Hai Adam, betul apa yang kau ucapkan. Sesungguhnya Muhammad makhluk yang paling aku cintai di sisiku. Ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu laka laula Muhammad ma khalaqtuka. Mintalah kepadaku, kata Allah, dengan sebab Nabi Muhammad, dengan sebab Muhammad SAW. Aku ampunin engkau kesalahanmu. Kalau bukan karena Muhammad, tidak aku ciptakan engkau wahai Adam. Dalam riwayat, tidak aku ciptakan surga, tidak aku ciptakan alam semesta. Ini hadis riwayat dari Imam Hakim di dalam Mustadraknya, dan Imam Hakim mensahihkan ini hadis. Kadang ada orang sampein hadisnya, hadisnya nggak sahih. Lo kalau emang nggak suka, bilang jangan begitu gitu loh. Ini hadisnya sahih. Imam Hakim yang sahihkan di dalam kitab Mustadraknya. Jadi Nabi Adam kenal Rasulullah. Nabi Adam udah wujud manusia. Rasulullah masih tulisan, masih cahaya. Nabi Adam udah kenal. Sejarahnya disebut. Apa disebut Nabi Adam? Ya Allah, aku minta kepadamu dengan sebab Nabi Muhammad. Ini bapak kita loh. Ini bapak kita. Muncul cucu yang aku dari keturunan Nabi Adam. Alergi sama kulit, aneh. Bapak lo aja, bapak kita menyebut nama Nabi Muhammad. Bahkan minta sama Allah agar Allah ampun kesalahan sebab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum wujud manusia. Allah sudah berikan pengampunan kepada Nabi Adam sebab Nabi Muhammad. Wah, gimana Nabi Muhammad udah wujud manusia dan kita jadi umatnya? Subhanallah. Ini bukti yang kedua, Nabi Muhammad bukan sembarang Mau dikasih bukti lagi? Mau nggak? Boleh ngantuk nih. Kayaknya saya benar diazab nih. Udah cukup aja ya? 2 sudah cukup. 3 ya? Ya deh, 3. Pak Haji 3 ya? Bukti yang ketiga. Saya ambil dari Al-Quran lagi. Saya ambil dari Al-Quran sama hadis tadi. Sekarang saya ambil dari Al-Quran. Kadang kan ada orang mau ikutin Al-Quran sama As-Sunnah. Betul, saya setuju 1000%. Tapi saya tidak bisa memahamkan Al-Quran, tidak bisa pahamkan bahasa Nabi kalau tidak lewat para ulama. Maka ikutin ulama, biar jadi faham. Kayak tadi saya sampaikan ayat, saya buka tafsirnya, saya nukil dari perkataan sahabat Ali, sahabat Abdullah bin Abbas. Mereka sahabat Nabi langsung yang menafsirkan itu ayat tentang perjanjian Allah kepada para nabi, para rasul. Jadi bukan saya, bukan saya ngada-ngada. Itu tafsiran tentang itu ayat. Bukti yang ketiga, saya ambilkan dari Al-Quran juga. Surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ayat ini menjadi bukti. Ini bukti Allah betul-betul memuliakan Nabi Muhammad di masa hidupnya serta masa wafatnya. Allah perintahkan kita salat, Allah perintahkan kita zakat, Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan kita haji. Tapi maaf, Allah tidak salat, Allah tidak haji, Allah tidak zakat, Allah tidak puasa. Tapi Allah perintahkan kita. Tapi ke kita, ketika Allah ingin perintahkan kita untuk berselawat kepada kekasihnya, Allah dulu terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah
dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Baru kita dipanggil sama Allah, panggilan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil. Kalau kita betul beriman kepada Allah, tersentuh ayat ini, maka nggak usah heran kalau orang berat untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Imannya tanya, karena dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita selama hidup nggak mau selawat sama Rasulullah, nggak apa-apa. Berarti kita nggak dapat panggilan Allah ini, panggilan kasih sayang. Tanya sama hati kita, sudah sebanyak apa kita berselawat kepada Rasulullah? Karena itu mempengaruhi tentang keimanan kita. Kalau orang nggak selawat sama Nabi, iman kita pengaruh loh nanti. Gampang tuh tadi ngikutin yang makrifat aneh, yang cuma pakai sempak doangan. Bisa ke bawah. Maka itu peringatan maut ini benar bagus, biar kita betul faham, ngerti tentang ayat selawat. Tahu bapak-bapak apa dinamakan iman kepada Allah? Tahu nggak? Saya tanya, bapak-bapak tahu nggak iman kepada Allah? Tahu nggak? Kalau nggak tahu bilang, biar saya terangin. Jangan pura-pura kalau dia nggak tahu, pura-pura tahu. Ntar lo gampang dicomot tuh setan-setan yang tadi tuh. Tahu nggak? Cuman taunya iman aja kan? Maka itu mereka tuh mainnya logika, mainnya otak. Tapi kalau kita ada ilmu, nggak bakalan ketipu. Nih akhir zaman kang tipu banyak kang tipu. Subhanallah. Dikatakan oleh Sayyid Sayyid Muhammad bin Abdullah Ajaradani Al-Yamani, ulama Yaman, mengatakan tentang antu'minu billah, iman kepada Allah. Kita beriman kan sama Allah? Biwujudihi. Satu, kalau betul kita beriman kepada Allah, biwujudihi, kita harus yakin percaya Allah itu ada. Allah itu ada. Adanya alam semesta ini berarti ada yang ciptakan. Siapa? Yaitu Allah. Yang kedua, birububiyatihi, kita harus yakin beriman Allah Tuhan kita. Allah tempat yang kita sembah, tempat kita bermunajat, mengadu keluh kesah. Kita harus tahu Allah ada, Allah Tuhan kita, harus iman betul-betul. Yang ketiga, biwahdaniyatihi, kita harus yakin beriman kepada Allah. Allah itu esa, nggak ada dua. Allah itu Jadi siapa orang yang mengatakan saya yakin Allah ada, saya yakin Allah itu Tuhan saya, tapi masih minta-minta sama selain Allah, hati-hati. Masih mengadakan ada Tuhan lagi, hati-hati. Allah sendiri sudah berfirman, "Lau kana fihi ma'alihatun la fasadata." Andai saja langit dan bumi ada dua Tuhan, pasti hancur. Contoh kata Tuhan langit. Tuhan langit ngomong sama Tuhan bumi, "Saya akan turunkan air hujan banyak." Kata Tuhan bumi, "Jangan dong, takut kebanjiran." Ribut gak Tuhan langit sama Tuhan bumi? Ribut, karena gak sepakat. Jadi Tuhan itu Qul huwallahu, itu sifat Ar-Rahman. Allah itu satu. Maka itu kalau orang betul-betul paham surat Al-Ikhlas, Masya Allah tuh Al-Ikhlas luar biasa. Luar biasa. Kalau antum faham, antum betul-betul beriman, bersandar kepada Allah, Insya Allah antum. 11 saja tadi sudah kita sampaikan. Wah gimana kalau 1000? Saya nggak mau ceritakan deh. Jadi pertama, Allah itu esa. Kedua, kita harus beriman, percaya, yakin Allah itu tuh. Ketiga,
Kita harus yakin beriman Allah itu esa. Pertama tadi itu Allah itu kedua Allah itu ketiga Allah itu wa annahu mutassifun bikamali wa annahu mutassifun bikamal bikulli wa anna mutassifun bikamali munazzahun an kulli nuqsan wa muhalin. Yang keempat, Allah itu punya sifat-sifat mulia, Pak. Allah itu punya sifat-sifat mulia. Tidak ada sifat Allah kekurangan dan keaiban. Kalau misalkan di masyarakat kita ini, ya, ini yang hadir saja nih, yang hadir nih, alhamdulillah matanya 2, saya lihat kupingnya 2, kakinya 2, tangannya 2. Ini ciptaan Allah. Kalau misalkan ada di masyarakat kita ini, mungkin ada yang lahir nggak pakai kaki, nggak ada tangan, mungkin nggak ada mata, mungkin punya mata tapi tidak bisa melihat, ada kan begitu? Bukan berarti Allah itu kurang dalam penciptaannya. Bahkan itu satu tanda besar keagungan Allah. Allah mampu ciptakan manusia punya 2 bola mata, bisa melihat. Allah juga mampu ciptakan manusia tanpa mata, tapi lebih tajam hatinya di dalam berjalan. Kita pakai mata, tambah mata kaki, jalan masih kesandung, Pak. Masih kesandung nggak? Pernah nggak? Yakin pernah? Kalau yang belum pernah saya doain pulang di sini kesandung. Biar paham rasanya kesandung. Kesandung, jempol besot, besok tantangan. Ya, mau punya mata, tambah udah ada mata kaki, jalan masih kadang-kadang maaf Pak, ada orang nggak ngelihat jalan, enak aja jalan, santai, kagak kesandung. Subhanallah. Allah ganti tapi hatinya, ainu basirahnya, mata hatinya jauh lebih tajam. Bahkan firasatnya lebih tajam. Kalau ada orang jahat sama dia, dia tahu. Allah ganti. Padahal kasat mata itu dia buta. Ini menunjukkan keagungan, kehebatan Allah, kesempurnaan Allah. Allah mampu ciptakan manusia ngelihat, ama nggak ngelihat. Tapi biasanya nggak ngelihat itu diberikan ainu basirahnya tajam. Tajam. Subhanallah. Kita ada mata nggak awas kadang-kadang. Ada mata nyebrang masih ketabrak. Ada mata nyebrang masih ketabrak. Betul kan? Kalau orang buta nyebrang wajar ketabrak. Karena nggak ada mata. Tapi kenyataan orang buta malah aman. Subhanallah. Malah kita punya mata nggak bisa baca Quran. Sekali bisa males. Ada orang buta bisa baca Quran. Bahkan dari mereka banyak hafal Quran. Subhanallah kan? Kita punya mata gak bisa baca. Dalam baca yang lain aja, wah nomor 1 baca Quran. Lu baca sampai kesurupan. Subhanallah. Jadi itu tadi dikatakan baru iman kepada Allah. Yakin Allah itu ada, yakin Allah itu Tuhan, yakin Allah itu Esa, yakin Allah itu punya sifat-sifat yang sempurna, suci dari kekurangan-kekurangan bagi Allah. Maka itu yang dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau udah faham tadi kalimat itu beriman kepada Allah, maksudnya itu, entah kalau ada orang yang aneh-aneh main logika, udah lu udah minum obat belum? Gue nggak mau dengerin lo deh. Nih dulu di rumah gue ada obat. Ada obat Paramek, Panadol, ada racun tikus. Lu mau yang mana? Kasih pilih. Begitu aja. Karena kita udah paham, udah punya ilmu. Jadi kita nggak gampang dimainin logika-logika.
Nggak semua dalam agama kita ini masuk logika. Saya mau tanya, sampean tadi sholat wudhu nggak? Sholat wudhu nggak? Wudhu. Kalau kentut batal nggak? Kalau batal wudhu lagi nggak? Yang dibasuh pantat atau muka? Kenapa nggak pantat? Masuk logika nggak? Masuk nggak? Nggak masuk. Kalau sesuatu dalam agama Islam nggak masuk logika, di situ kita dibutuhkan iman. Dibutuhkan kita iman. Begitu aja. Jangan semua lu logikain. Hati-hati, kita udah masuk fase akhir zaman nih. Yang aneh-aneh udah muncul. Jadi kalau yang kayak gitu jangan dipukulin, jangan. Gak usah dipenjara deh, jangan. Apalagi dia udah ngaku nabi, apalagi kalau dia ngaku Tuhan, jangan diapa-apain. Taruh kandang macan, kandang singa. Subhanallah. Karena binatang buas itu tidak akan makan seorang nabi, seorang rasul. Ketika Nabi Yusuf dikatakan dimakan oleh serigala, semua serigala itu dipanggil oleh Nabi Yakub. Ternyata mereka diberikan wahyu sama Allah. Duhai Nabi Allah Yakub, kami para binatang buas dilarang, diharamkan sama Allah untuk menyentuh, bahkan menyentuh, memakan para nabi, para rasul. Kami diharamkan sama Allah. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, tes kandang macan, kandang singa. Gak usah lo debat, gak usah lo penjarain, gak usah lo bunuh, gak usah. Ntar kata singa, nih dia nih, kata singa, nabi yang bikin bingung orang nih. Tinggal singa mikir, mau tangan kanan dulu, tangan kiri nih, apa langsung ngotelan aja nih. Jadi gitu aja Pak, taruh kandang macan, taruh kandang singa aja dikasih makan. Dan kasih makan 3 hari. Kalau singa udah nggak dikasih makan 3 hari, macan nggak kasih makan 3 hari, lo kentutnya dicariin singa. Dicariin singa. Ada mau manusia nih. Beneran. Tapi kalau singa habis dikasih makan banyak, jadi tidur santai. Ntar nunggu gue lapar. Jadi bukti yang ketiga yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan Allah dengan penuh kasih sayang, penuh cinta. Wahai orang-orang yang berselawatlah dan ucapkan salam kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya ambilkan satu cerita. Ini udah yang terakhir nih. Tenggorokan gue udah kering. Saya ambil satu cerita. Dulu di zaman Nabi Musa, anna rajulan fi bani Israel fataha Taurah. Dulu di zaman Nabi Musa, ada umat Nabi Musa buka kitab Taurat. Tiba-tiba dalam kitab Taurat itu ada tertulis nama Nabi Muhammad. Di dalam kitab Taurat itu tertulis tentang keutamaan Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah. Maka semenjak itu orang itu berselawat kepada Nabi Muhammad. Berselawat sama Nabi Muhammad. Terus sampai satu ketika ajalnya sampai. Allah ampunin dosa-dosanya. Yang kedua, Allah perintahkan Nabi Musa. Nabi Musa itu seorang nabi, seorang rasul yang dialog secara langsung, nggak pakai perantara. Tapi tidak melihat Kalau Rasulullah dialog sama Allah langsung, tapi berhadapan. Ketika Isra wal Mi'raj, jadi jelas Nabi kita udah paling afdol. Allah perintahkan, hai Musa, fa'amarallahu bighuslihi wa salati alaih. Allah perintahkan Nabi Musa untuk mandikan jenazahnya, untuk salatin orang tersebut.
Orang ini buka kitab Taurat, tiba-tiba didapati nama Nabi Muhammad. Di situ dia berselawat kepada Rasulullah. Terus dibaca sampai dia meninggal dunia. Di saat meninggal dunia, Allah ampunin dosanya. Allah perintahkan Nabi Musa untuk mandikan jenazahnya, untuk sholatin jenazahnya. Nabi Musa ketika itu seorang rasul, seorang nabi, dan ini umatnya sampai terheran sampai seperti ini. Ternyata keberkahan berselawat, sebab berselawat kepada Rasul. Antum bacakan Ratib Haddad, di situ ada selawat kepada Rasulullah, dan saya bukakan itu keterangan dalam kitab Sarah Ratib Haddad. Subhanallah. Kalau umat Nabi Musa saja yang ketika itu punya dosa, sadar diri, ada nama Nabi Muhammad di situ, dia berselawat sama Rasulullah. Padahal bukan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa cinta sama Nabi Muhammad. Allah ampunin dosanya. Allah perintahkan Nabi Musa untuk sholatin, mandiin jenazah dan sholatin. Dapat 3 kemuliaan orang itu. Saya bertanya, ini yang hadir ini umat siapa nih? Hah? Umat Nabi Muhammad, yakin? Benar? Benar nggak? Harus yakin. Pertanyaan saya kedua, berapa banyak bersalawat sama Nabi Muhammad? Pertanyaan saya kedua, berapa banyak mulut kita nyebut nama Rasulullah? Hah? Yakin banyak? Saya sumpah nih. Nah, maka tadi saya bilang, ini sisa-sisa hidup. Ya, jangan jauh dari Al-Quran, zikir, dan juga berselawat kepada Rasul. Sadar diri kan banyak dosa? Saya sadar, saya banyak dosa. Saya sadar, saya manusia. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang salah, kembalilah kepada Allah. Tiap hari kembali sama Allah, baca Quran, doa, ya Allah saya minta ridho-Mu, rahmat-Mu, pengampunanmu, cahayamu, keberkahanmu, kasih sayangmu, maafmu. Minta baca Quran niatnya begitu. Baca salat juga begitu niatnya. Ya Allah, aku bersalawat kepada Nabi Muhammad, minta ridho-Mu, rahmat-Mu, pengampunanmu, syafaat Nabi-Mu, keberkahan Nabi-Mu. Begitu minta, jangan aneh-aneh deh. Ini saya akan terangin lagi nih sebelum saya tutup. Kadang-kadang nih ada orang-orang aneh, baca ayat-ayat buat kebal, baca selawat buat kebal. Gue bingung ya lo. Lu baca ayat biar kebal, lu kapan mati ntar? Saya mau bertanya, boleh kan tanya? Gratis. Nabi Muhammad kebal nggak? Nabi Muhammad kebal nggak? Nabi Muhammad perang Uhud, berdarah, taringnya copot. Nabi Muhammad ditimpukin, berdarah kakinya. Nggak kebal Nabi Muhammad. Kalau ayat-ayat Allah bikin kebal, pertama kali manusia yang kebal Rasulullah. Al-Quran turun sama siapa? Kepada siapa Al-Quran? Nabi Muhammad. Logika aja deh. Logika. Apakah yang ngasih siapa? Kayak ustadz siapa buat kebal? Aneh loh. Lo aneh. Ngaji lo di mana tong? Lo aneh. Nabi Muhammad gak kebal. Gak ada ilmu kebal. Kalau yang ada di sini, tobat. Saya ingatkan, nanti mati lo susah lo. Saya ingatkan, kalau siapa orang punya ilmu kebal, lo gak copot sekarang, lo gak tobat, nanti mati lo nyusahin orang banyak. Dan saya sudah banyak ketemu orang begitu. Kalau misalkan antum baca ayat Allah, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, tiba-tiba ada orang jahat sama antum, tetap ada pertolongan Allah. Bisa jadi ketika berhadapan orang itu berubah hatinya. Ini bagian dari pertolongan Allah. Bisa jadi dia mukul ente, dia nyungsang di atas pohon. Ini juga bagian dari pertolongan Allah. Bisa jadi dia nggak ngeliat ente, mana ini, mana? Padahal lu lewat depan matanya. Bisa jadi Allah butakan matanya ketika itu. Dia nggak ngeliat ente. Itu bagian dari pertolongan Allah.
Jadi jangan aneh-aneh, ayat nggak bisa bikin kebal. Kalau ada ayat bikin kebal, berarti lo salah. Allah Maha Pengasih, karena lo baca ayatnya, Allah sampaikan hajatnya. Allah izinkan tuh bangsa jin dari pohon, dari batu, dari apa masuk ke tubuh lo, jadi lo kebal. Maka itu setiap orang yang kebal pasti ada kesombongan, pasti, nggak mungkin enggak. Lo kebal kan lo pasti tunjukin ke orang, nggak mungkin, betul kan? Wah, kebal. Ya karena yang mau ente sendiri. Coba kalau yang tebas orang zikir sama Allah yang punya cahaya, oh nggak mampus loh. Oh nggak mampus. Betul. Nah maaf, saya luruskan. Bukan saya hina, bukan. Saya benarkan pola pikir Anda sebelum Anda dipanggil sama Allah. Dan saya sudah banyak ketemu orang-orang yang begitu matinya susah. Hati-hati, jangan mati tak nyusahin orang. Mau mati, hidup lagi. Karena keluarga udah jauh-jauh udah datang, kesian kan keluarga Along jauh-jauh datang. Udah jauh-jauh datang, ongkos luar biasa, waktu dia kebuang. Karena nanti mau mati, nggak lama nggak mati-mati, pulang lagi. Jadi kalau antum pernah belajar hal seperti itu, apakah diisi badan antum suruh ayat ini ayat itu, tobatlah kepada Allah karena Nabi nggak mengajarkan itu. Mintalah, saya ajarkan kepada jamaah saya semua, ketika kau baca Al-Quran minta sama Allah, ya Allah aku minta rahmatmu, aku minta maghfirahmu, pengampunanmu, aku minta maafmu, aku minta kasih sayangmu, aku minta keberkahanmu, aku minta ilmumu, aku minta ridhamu. Jadi mintalah hal-hal yang baik kepada Allah sehingga Allah berikan nanti kebaikan kepada kita. Cari ilmu kebal, yang kebal api neraka Allah. Kebal kasih jarum sakitan ente. Jadi cari guru yang bener deh, jangan nggak bener. Cukup ya. Lu yang bilang terus gantian lah sini keluar dengerin. Lo kira enak di sini diri dari tadi? Nggak tahu kaki gue udah mulai kram. Ya udah itu aja. Ya, insyaallah sampai ketemu, dia akan datang. Kalau ada umur panjang, ada kesempatan kita akan ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.